Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri seperti apa sih? Oke, kita masuk pembahasannya lebih lanjut. Adalah kekerasan secara fisik, teman-teman. Fisik itu udah tahu kan bahwa tubuh, jadi artinya dipukul, ditampar, didorong, dicambuk gitu loh. Nah, itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, ditarik, dibanting, itu adalah fisik. Nah, yang kedua adalah kekerasan secara psikis. Itu seperti apa sih? Kekerasan yang menimbulkan trauma, menimbulkan rendahnya percaya diri, ketakutan yang luar biasa, itu udah kekerasan secara psikis. Kekerasan secara psikis ini bisa didasari oleh kekerasan yang dengan menggunakan kata-kata, kayak misalnya gitu aja nggak bisa kamu ya, emang nih istri nggak berguna, misalnya seperti itu. Nah, atau misalnya emang ini nggak berguna banget sih kamu hidupnya, atau kamu tuh bisa apa sih, kamu nggak bisa apa-apa gitu loh, kamu tuh cuma perempuan ya, misal hal-hal seperti itu yang kata-katanya itu melecehkan secara psikis dan itu berulang kali. Dihina lagi dengan kata-kata tersebut. Atau juga bentuknya dengan memaksa atau mengancam, itu merupakan kekerasan secara psikis ya. Jadi kalau misalnya awas ya kamu nanti saya bunuh, awas ya kamu saya pukul, awas ya kamu, nah itu hal-hal seperti itu udah mengancam, membuat ketakutan, itu udah merupakan kekerasan secara psikis. Yang ketiga adalah kekerasan secara seksual. Wah, ini seperti apa? Memaksa pasangannya untuk melakukan tindakan seksual di mana pasangannya itu tidak nyaman dalam situasi tertentu. Memaksa dalam berbagai macam hal, meliputi kontak fisik, meraba, menyentuh organ intim, mencumbu, bahkan berhubungan seksual secara paksa sehingga mengakibatkan istri atau orang tersebut itu merasa jijik ya, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu saya menjelaskan ini kan tentang aspek-aspeknya ini bukan dari segi perspektif agama ya. Jadi jangan salah paham nih. Kalau misalnya agama, kamu justru dosa kalau tidak melayani suamimu. Nah, ini harus dipahami perspektifnya ini berbeda. Nah, sekarang supaya kamu nyaman seperti apa? Dicarikan solusi untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi jangan langsung memaksa, ada teknik-teknik tertentu sehingga tidak menimbulkan dosa karena istrinya harus menolak. Mungkin istrinya itu menolak karena tadi ya, bisa saja dia lagi menstruasi, atau misalnya lagi hamil, moodnya lagi swing, atau misalnya memang ada masalah gitu ya. Jadi sebenarnya untuk bisa menuju ke sana ya si suami tuh harus nenangin dulu, ajak komunikasi dulu. Jadi ada namanya bridgingnya dulu gitu, nggak langsung memaksa yang mengakibatkan si istri bisa menimbulkan trauma tersendiri loh gitu loh. Nah, ini agak diperhatikan ya. Apalagi kalau misalnya si istri ini mengetahui si suaminya selingkuh gitu kan, kemudian dia punya trauma, dia nggak bisa untuk melayani. Nah, itu harus dibawa dulu untuk diterapi, diberesin dulu, baru ke sana. Kalau dipaksa itu double rasanya, jadi tidak nyaman dan itu luar biasa gitu loh. Berikutnya yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Waduh, itu kekerasan juga ya. Iya, tidak memberikan nafkah untuk istri ya. Itu juga merupakan bagian dari KDRT. Jadi para suami ini Anda benar-benar harus memperhatikan aspek-aspek ini. Oke guys, kita udah bahas tadi mengenai bentuk-bentuk dari KDRT. Nah, sekarang kita masuk lagi tentang ciri-ciri orang yang melakukan KDRT. Itu seperti apa sih? Pertama, orang yang melakukan KDRT itu pada saat sebelum menikah, atau misalnya lagi pacaran, atau misalnya di awal-awal, atau misalnya setelah menjalankan pernikahan, dia itu ciri-cirinya nggak menghargai opini. Jadi pada saat seseorang pasangan itu bicara, udah kamu nggak ngerti apa-apa, kamu tuh bisa apa sih? Kamu tuh pokoknya statement-statement atau kalimat-kalimatnya pasti menjatuhkan. Jadi udah deh, akhirnya membuat si istrinya diem, nggak bisa ngomong, udahlah nggak. Aku kayak nggak berani ngomong deh, kalau apapun kayak aku bodoh gitu, ngerti nggak sih? Nah, itu tuh ciri-cirinya yang melakukan KDRT. Yang kedua,
Biasanya orang-orang yang pelaku daripada KDRT itu posesif. Jadi dia merasa semuanya itu adalah miliknya. Jadi si istrinya pun adalah miliknya, ya gitu kan. Gak boleh kerja, gak boleh A, gak boleh B, gak boleh C. Pergi masih ini cemburu, pergi masih ini cemburu, pergi masih ini cemburu. Pokoknya udah bener-bener posesif banget, takut banget, segala macam. Nah ini bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Yang ketiga, sudah ada perilaku abuse sebelumnya. Nah ini nih, pada saat pacaran kamu harus ngelihat dia tuh sering gak sih cepat sih narik kamu dengan kasar gitu loh. Kemudian juga kalau misalnya masa kecilnya juga dia pernah nggak dapat pukulan-pukulan dari keluarganya. Jadi pola asuhnya tuh seperti apa gitu loh. Nah itu perlu diperhatiin dulu gitu. Jadi pada saat kalau kita lihat tuh, tapi kan orangnya baik gitu ya. Karena dari face ini, ekspresi ini, kejadian perubahan orang tersebut bisa baik atau nggak baik kan sekian detik tuh. Itu nggak begitu bisa menggambarkan kepribadian orang tersebut kalau face-nya itu dia smile. Face-nya itu tuh baik dan sweet gitu loh. Jadi nggak bisa menggambarkan, describe daripada kepribadian pada saat kecil itu menerima perlakuan seperti apa. Tapi kamu harus ngelihat perilakunya daily, hari ke hari. Jadi kalau misalnya dia masa kecilnya pendapat abuse, anaknya tertutup, gitu-gitulah. Nah itu tuh bisa menjadi cikal bakal daripada kekerasan itu terjadi. Yang berikutnya, si orang ini memang sering melakukan kasar atau berperilaku dengan lingkungan juga udah seperti itu. Jadi pada waktu dulu tuh kalau misalnya ketemu sama temannya juga kasar, sama orang lain juga kasar gitu loh. Jadi memang sebelumnya dia udah berperilaku seperti itu. Nah ini juga akan menjadi cikal bakal daripada KDRT itu sendiri. Nah kemudian yang kelima adalah cepat meledak pada saat di bawah tekanan. Jadi pada saat di pressure, ditekan gitu kan, misalnya dalam bentuk pekerjaan itu tiba-tiba bisa meledak begitu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya tekanan-tekanan di pressure sana sini, tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang berbagai macam gitu loh. Kemudian yang keenam juga orang tersebut merupakan korban dari KDRT itu sendiri. Jadi misalnya si anak ini masa kecilnya dia pernah mendapatkan KDRT, kekerasan baik dari ayahnya atau misalnya dari ibunya, kekerasan terjadi. Nah si anak ini gede itu juga akan melakukan kekerasan tersebut gitu loh. Bisa dengan pasangannya, jadi bisa terjadi sebaliknya gitu loh. Nah laki-laki juga sama, pada saat kecil dia melihat ibunya sering mendapatkan perlakuan kekerasan, itu si anak laki-laki ini akan melakukan hal yang sama untuk pasangannya kelak gitu loh. Itu akan terus terjadi seperti itu. Kemudian kita masuk sekarang adalah dampak daripada KDRT itu sendiri. Apa aja sih dampaknya? Dampak dari KDRT pertama akan membawa dampak fisik. Oh jelas dong, makanya begitu dapat pukulan, begitu dapat dorongan, wajahnya babak belur, mukanya babak belur, itu udah pasti kelihatan. Makanya dia perlu segera untuk divisum karena agar bisa membuat laporan gitu kan. Udah kelihatan deh, pokoknya ciri-cirinya kalau dalam rumah tangga dikit-dikit, aduh aku jatuh nih misalnya ya, kalau misalnya teman-teman kamu, kok kamu biru-biru sih, aku jatuh, kok ini sih, oh ini kok apa sih yang terjadi sampai seperti itu gitu loh, bolak-balik biru, matanya lah, jatuh lah, segala macam. Nah itu tuh kamu udah mulai bisa curiga sih persoalannya, apa yang terjadi gitu loh. Yang kedua, dia juga dari orang yang mengalami KDRT mengalami tekanan mental karena trauma loh, dipukul oleh orang yang dicintainya, itu traumanya luar biasa. Karena orang yang harusnya menyayanginya itu malah melakukan tindak kekerasan. Dampaknya luar biasa ya. Itu pasti trauma banget sih. Kemudian orang yang menerima KDRT yang ketiga juga menurunnya percaya diri dan harga diri. Kenapa? Karena dia merasa dilecehkan. Nggak punya hak, nggak berarti. Ya, kekerasan ini kan tadi saya bilang fisik, psikologis, verbal gitu kan. Jadi pada saat sering kamu tuh istri yang nggak berguna, kamu tuh perempuan nggak benar, kamu tuh itu tuh jadi membuat si cewek itu kayak nggak ada harga, kayak nggak dihargai, kayak down banget. Itu harus diterapi secara psikologis. Kemudian si korban ini juga rasa tidak berdaya, jadi tidak mampu melakukan apapun. Kayaknya nggak bisa apa-apa, kayaknya lupaan, kayaknya aku tuh bukan siapa-siapa, kayaknya tuh aku tuh cuman orang rendahan, kayak itu aku jadi, ngerti gak sih? Jadi tidak punya kekuatan untuk bangkit, tidak punya, karena tadi kan dia mendapatkan kekerasan verbal, ucapan, fisik dan macam-macam. Kemudian biasanya kalau udah mengalami tekanan seperti itu, efeknya apa orang yang mengalami KDRT? Depresi. Dia nangis,
dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih gitu loh. Kenapa? Karena tertekannya luar biasa dalamnya. Nah, kalau udah sampai mengalami depresi, efek berikutnya apa? Pengen bunuh diri. Jadi KDRT tidak main-main, ya. Jadi jangan digunakan untuk konten, jangan digunakan untuk hal-hal negatif lainnya dengan menggunakan kata KDRT. Kamu tahu kan segitu dampak yang luar biasa yang diterima oleh orang mengalami KDRT. Nah, sekarang kita bahas solusinya seperti apa. Pertama, pada saat kalau kamu menerima KDRT baik verbal, fisik maupun psikis, segera kamu untuk melaporkan ke keluarga setempat. Oke? Jadi bicara dan teriak dan sampaikan, jangan diam saja. Jangan diam saja. Kalau kamu diam saja, kamu dianggap tidak masalah tuh kamu dilecehkan, tidak masalah tuh kamu dipukulin gitu. Jangan diam saja, karena banyak tadi orang yang tidak speak up, tidak takut untuk bicara karena tertekan, karena berpikirnya panjang. Aduh, kasihan anakku. Aduh, gimana keluarga, gimana aku mencari nafkah, gimana A, gimana B. Kamu tahu kan dampaknya kalau kamu bertahan, anak kamu akan menjadi korbannya kelak ke depan. Gitu loh. Jadi kamu jangan diam aja, kamu harus ngasih tahu keluarga kamu, karena keluarga kamu adalah support system yang terdekat. Kemudian juga kamu harus ngasih tahu teman kamu untuk bercerita yang bisa dipercaya. Kalau belum juga dapat respon, kalau sampai fisik, kalau masih verbal oke. Tapi kalau sudah sampai fisik, pertama kali kamu lari ke polisi. Harus segera. Jangan diam aja. Kalau kamu tahan, kamu bisa berakibat ya kematian ya. Makanya kamu harus segera lari ke polisi. Nah, untuk polisi itu yang kedua harus mendapatkan visum. Beneran. Jadi dia harus divisum gitu loh. Kenapa perlu divisum? Agar ada bukti-buktinya. Jadi kamu kalau memang kamu masih sanggup, kamu fotoin atau ada fakta-faktanya gitu loh, agar orang yang melakukan kekerasan itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Artinya memang apa yang telah diperbuat, jangan nanti kamu akhirnya berdamai, bertoleransi, karena besoknya dia akan melakukan hal yang sama juga gitu loh. Nah, segera diskusi dengan keluarga tadi ya, kalau masih kata-kata masih seperti apa, kalau udah melakukan kekerasan secara fisik, jangan diem saja gitu loh, lari langsung melaporkan. Nah, setelah itu kamu harus mendapatkan layanan psikologis ya, segera untuk mendapatkan terapi secara psikologis. Ini wajib agar kamu tuh tidak trauma berlama-lama gitu. Nah, saya juga ingin menyampaikan, kalau sekiranya nih, sekarang pertanyaan lagi berikutnya. Kalau sekiranya kamu bertahan, itu seperti apa? Udah bertahan aja deh. Karena tadi malu dan lain-lain. Nah, kalau kamu mau bertahan, itu konsekuensinya juga ada. Kenapa? Karena besok dia melakukan pada saat orang tersebut tidak diterapi, karena siklusnya itu seperti lingkaran, teman-teman. Pertama kekerasan terjadi, verbal atau fisik, lalu masuk ke fase yang kedua adalah permohonan maaf. Ya, yang ketiga adalah masa honeymoon. Jadi kayak sweet banget gitu ya. Nanti berikutnya siklus yang selanjutnya adalah kekerasan terjadi. Selanjutnya permohonan maaf lagi, dan itu akan seperti lingkaran setan, dia nggak akan pernah berhenti kecuali diintervensi secara psikologis dengan terapi mentalnya dan perasaannya. Jadi kalau kamu mau bertahan ya, pada saat kamu menerima KDRT, kamunya diterapi sebagai korban, pelakunya pun diterapi. Kenapa sampai si korban juga harus mendapatkan terapi? Karena kalau sampai dia kembali, dia jangan sampai punya perspektif bahwa saya memang pantas diperlakukan seperti ini. Karena kan saya bukan siapa-siapa. Dibanding anak-anak saya harus terlantar, harus ini, harus A, harus B. Nah, itu secara psikologis juga harus diterapi untuk dia memiliki percaya diri lagi. Trauma-trauma tuh harus diberesin. Nah, pelakunya juga harus dilatih anger management dan terapi dari luka batinnya. Kalau kamu bertahan, kamu diamin aja, nanti akan dampaknya double daripada yang sebelumnya. Jadi tidak main-main ini, gitu loh. Intervensi secara psikologis. Untuk itu, dari gambaran ini segera untuk bisa kamu hubungin psikolog kepercayaan kamu untuk bisa mendapatkan layanan psikologis. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya bicara mengenai KDRT. Semoga ini berguna buat teman-teman ataupun juga orang-orang yang sedang mengalami KDRT. Yang jelas kamu tidak bisa diam saja, kamu harus speak up, kamu harus
melaporkan, jangan didiamkan karena dampaknya secara psikologis untuk kamu itu sangat luar biasa. Oke? Saya mendoakan semoga kamu semua tidak ada yang mengalami hal KDRT, kamu nikahnya baik-baik saja, positif dan makin bahagia. Oke, untuk teman-teman yang mengalami KDRT, kamu tidak sendiri. Kamu bisa menceritakan, kamu bisa melaporkan ke Komnas HAM Perempuan, kamu juga bisa melaporkan ke orang-orang yang memang bisa menerima aduan tersebut ya, dan terutama kepada kepolisian. Oke? Keluarga jangan lupa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.